Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, para profesor cilik kelas 6A. Hari ini hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun lewat video pembelajaran. Ustazah bisa menyapa kembali kalian semua dalam bentuk video pembelajaran setelah kemarin satu tema full di tema 1 Ustazah belum bisa membuat video-video seperti ini. Mohon maaf sekali ya. Memasuki tema 2. Tema 2 ini judul temanya adalah persatuan dalam perbedaan. Intinya anak-anak semua sudah menangkap sebetulnya ya. Tapi akan kita ulang terus materi ini agar semangat persatuan, agar semangat nasionalisme, agar jiwa patriotisme bisa dihayati, bisa dipahami, bisa diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya begitu. Nah, hari ini kita akan belajar muatan IPS. Ustazah bacakan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya. IPS di KD 3.4. Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Intinya apa? Intinya kita harus belajar tentang proklamasi, ngulang lagi sebetulnya sejarah proklamasi dan hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut. Dan bagaimana hikmah itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan ini bisa terwujud di Indonesia. Kurang lebih begitu ya. Baik. Oh, tidak mau next ya. Seperti biasa laptop saya. Mohon maaf, saya harus share di screen yang lain kayaknya ya. Baik, nah sudah masuk next slide. Foto Bapak Proklamator kita. Ada Pak Soekarno, Insinyur Soekarno, ada Dr. Andes Muhammad Hatta juga, dan ada para jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini ya. Ini adalah peristiwa saat pembacaan teks proklamasi tanggal berapa kemarin, belum lama kita peringati juga sebagai hari ulang tahun kemerdekaan kita ya. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat, di mana? Di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Saat ini juga anak-anak masih ingat ya, ada Paskibra pertama, ada petugasnya adalah Pak Suhut, ada Pak Latif Hendra Diningrat. Upacaranya juga di dalam upacara ada sesi pengibaran bendera juga, ada sesi menyanyikan lagu Indonesia Raya juga, begitu. Di mana teks proklamasi ini disusun? Di mana? Di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Jangan sampai terbalik jalannya. Kalau pembacaan proklamasi, jalannya ada di Jalan Pegangsaan Timur. Kalau membuat teks proklamasi, ada di Jalan Imam Bonjol. Kemarin di tema 5 ada yang terbalik. Ada satu siswa yang terbalik. Jangan sampai terbalik ya. Loh, kok itu nama Jepang? Iya memang. Loh, bukannya Jepang itu adalah musuh kita. Tidak semua orang Jepang yang saat itu menjajah kita itu kontra terhadap kita, musuh kita, tidak semuanya. Ada yang bersimpati, ada yang mendukung kita untuk segera merdeka. Salah satunya adalah beliau Laksamana Muda Tadashi Maeda, Laksamana Maeda, menyediakan rumahnya untuk para punggawa proklamator ini untuk menyusun teks proklamasi. Begitu ya. Sebelumnya,
malam sebelumnya, 16 Agustusnya, apakah ada yang masih ingat ada terjadi peristiwa Rengas Dengklok di mana Pak Karno dan Bung Hatta dalam tanda kutip ya diculik, tapi saya nggak suka kata diculik terlalu kasar ya, dibawa oleh golongan muda ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar tidak terpengaruh Jepang dan agar fokus mempersiapkan kemerdekaan. Gitu. Harus diingat-ingat lagi ya runtutan sejarahnya mengapa kok bisa sampai alhamdulillah proklamasi ini bisa berhasil dilafalkan dan diperdengarkan kepada khalayak ramai. Kita next ya. Maknanya apa? Setiap peristiwa itu tentu punya makna ya, tentu punya hikmah. Yang harus kita ambil, yang harus kita sadari, dan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apabila hikmah itu baik. Hikmah ya pasti baik, Oh, ada hikmah positif, ya ada hikmah negatif. Hikmah positif kita jadikan teladan, hikmah negatif kita jadikan bahan untuk waspada. Tidak boleh seperti itu, gitu ya. Apa maknanya? Ada 5 makna. Di LKS juga sama, ada 5. Yang pertama, proklamasi ini menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Iya, ini penanda bahwa kita sudah merdeka, titen, dengan diproklamasikannya kemerdekaan kita ya. Yang kedua, proklamasi ini adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Puncak, kalian bayangkan satu gunung ya. Puncak itu kan adalah titik yang paling atas. Itu adalah puncak. Terus berarti ketika sudah diproklamasikan kemerdekaan kita sudah tidak berjuang. Wah, salah, itu adalah hal yang amat sangat salah. Kalian kemarin mengenal ada Medan Area, ada pertempuran Ambarawa, ada apa lagi? Banyak ya. Banyak tapi kok saya lupa ya. Ingatan saya jangka pendek, mohon maaf ya. Nanti kalian baca lagi ya. Jadi setelah 17 Agustus 45 itu justru banyak sekali pertempuran-pertempuran di setiap daerah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena saat itu Londonnya balik lagi ke Indonesia kan dengan membonceng sekutu kan, ingat nggak? Nah, mereka nggak ngakui nih, mereka belum mengakui kemerdekaan kita. Jadi mereka balik lagi ingin merebut. Bahkan ada agresi militer 1, agresi militer 2. Begitu. Jadi jangan dibilang, ini memang puncaknya, tapi kita tetap harus terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Bahkan sampai saat ini, penjajahan saat ini bentuknya bukan lagi penjajah membawa senjata lalu menodongkan senjatanya mengusir kita atau memperbudak kita, tidak. Penjajahannya dalam bentuk lain. Dengan membuat game Free Fire, Mobile Legend, anak-anak terus terpaku di depan gadget, main itu terus, lupa waktu sholat, lupa waktu murojaah, lupa waktu setoran, lupa waktu membantu orang tua. Nah, itu bentuk penjajahan loh. Nah, hati-hati ya, kalian jangan mau dijajah bangsa asing. Terus berarti kalau kita nggak mau dijajah, kita nggak usah pakai teknologi, bukan seperti itu. Ustazah juga memakai teknologi mereka, tapi pakailah teknologi tersebut dengan cerdas, dengan tetap memperhatikan kedisiplinan, kapan harus pakai, kapan tidak. Ada porsi sendiri-sendiri ya. Lanjut, nomor 3. Proklamasi ini merupakan pengakuan dari dunia luar. Iya, right, betul. Pengakuannya itu, nah ini tolong diperhatikan. Biasanya keluar di soal, tapi memang tidak usah tuliskan di slide ya, biar kalian benar-benar mencermati apa yang Ustazah sampaikan. Pengakuan ini ada 2 jenis, anak-anak. Ada pengakuan de facto, DE spasi FACTO, de facto. Ada pengakuan de jure, apa ya bacanya ya? Sudah lupa ya. De jure, tulisannya de spasi jure. Ada de facto, ada de jure. Pengakuan de facto itu adalah pengakuan yang berdasarkan kenyataan. Seperti ini. Secara de facto, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Iya, betul. Secara de facto memang demikian. Karena nyatanya
Pak Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan kita tanggal itu, jam 10 pagi di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur. Jadi de facto itu berdasarkan kenyataan yang sebenar-benarnya. Kalau de jure itu pengakuan dari negara lain bahwa kita sudah merdeka. Apakah tanggal 17 kita langsung diakui? Pak Hatta buat status, Alhamdulillah ya Allah Indonesia sudah merdeka, lalu nanti statusnya di-read oleh negara lain, apakah seperti itu? Di-read oleh misalnya Presiden Amerika Serikat, dibaca oleh Presiden Mesir, dibaca oleh Presiden China. Apakah seperti itu? Tidak. Saat itu teknologi belum semaju saat ini. Bahkan kabar kita merdeka dari Jakarta ke pulau lain pun harus berselang hari, karena komunikasinya tidak bisa cepat, tidak bisa seperti sekarang. Sekarang WA, Alhamdulillah kita sudah merdeka, tolong sebarkan infonya, tolong viralkan dalam bentuk berita, tribun.com, detik.com. Tidak seperti itu. Proses untuk membuat berita dan proses untuk mempublikasikan, menyebarluaskan berita itu amat sangat lama dan sulit. Maka dari itu anak-anak, kita itu baru diakui merdeka secara de jure oleh negara lain, secara sah, secara resmi, diakui oleh Mesir saat itu ya, negara pertama yang mengakui bahwa kita merdeka itu Mesir. Itu baru pada 18 November 1946. 1 tahun setelahnya baru kita merdeka secara de jure. Kok lama sekali, ada apa, Us? Apakah berita kita nyampai Mesirnya harus nunggu setahun, Us? Sebetulnya tidak hanya masalah teknologi, tapi ada masalah apa ya istilahnya ya yang bisa kalian pahami. Konflik-konflik yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi pokoknya baru bisa diakui oleh negara lain tanggal 18 November 1946. Jadi perhatikan baik-baik. Secara de facto Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Tapi secara de jure, Indonesia baru merdeka 18 November 1946. Perhatikan perbedaannya ya. Next, makna proklamasi yang keempat. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Ya, karena sudah merdeka, terbebas dari cengkraman, campur tangan bangsa-bangsa Eropa atau bangsa Asia, khususnya Jepang ya, hanya Jepang ya, bangsa Asia yang menjajah kita, bebas dari cengkraman perbudakan mereka, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang mandiri. Yang kelima, proklamasi ini landasan untuk bersikap terhadap dunia. Maksudnya apa? Sebelum merdeka, kita tidak bisa bersikap, kita tidak bisa mengambil sikap untuk konflik-konflik yang ada di dunia. Ya iyalah, gimana mau bersikap orang rumah kita, istilahnya ya, rumah kita sendiri saja belum merdeka. Bagaimana kita bisa menyikapi konflik-konflik di luar sana? Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita sudah merdeka, saat itu kita bisa bersikap, kita bisa berkontribusi, kita bisa membantu perdamaian dunia saat itu. Contohnya apa, Ustazah? Indonesia menjadi penggagas, pengusul Konferensi Asia Afrika. Ingat KAA di Bandung? Di Gedung Sate tahun 55, ada lima negara kalau tidak salah. Indonesia itu salah satu penggagasnya, salah satu pengusulnya. Indonesia juga aktif dalam gerakan non-blok. Gerakan non-blok itu tidak memihak blok barat, blok timur ya. Kita tidak ada di antara mereka. Kita masuk ke PBB juga. Intinya ketika kita sudah damai, ketika rumah sendiri sudah damai, kita bisa mendamaikan rumah-rumah yang lain. Intinya seperti itu. Itu 5 maknanya ya. Next. Nah, hikmah ini harus diaplikasikan, diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi proklamasi kemerdekaan itu penanda kita lahir sebagai bangsa yang mandiri. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya? Misal di lingkungan rumah. Bagaimana penerapannya? Ya kita saling menghormati antar anggota keluarga, mengembangkan sikap kerjasama, menerapkan hidup rukun, dan membantu orang tua atau membantu kakak adik. Bisa. Kalau di lingkungan sekolah, misalnya rajin belajar. Rajin belajar ini nggak hanya di lingkungan sekolah ya, sebetulnya ya, lingkungan rumah juga harus rajin belajar. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Alhamdulillah kemarin saat 17 Agustus anak-anak sudah menyelesaikan tantangan dengan baik, berarti anak-anak sudah berupaya untuk menerapkan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasilanya kemarin sudah ngelotok dibahas di tema 1, pengamalannya seperti apa ya. Diamalkanilah itu dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti kegiatan pramuka. Nah, ini mohon maaf, semenjak pandemi kita memang belum pramuka ya anak-anak ya. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa tatap muka kembali. Anak-anak bisa pramuka juga setiap Kamis ya. Dan menghormati teman. Di lingkungan masyarakat bagaimana penerapannya? Bisa dengan menghargai antar umat beragama, menerapkan sikap persatuan, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, lalu mendukung pemerintah. Kalau saat ini mendukung pemerintahnya ya dengan protokol kesehatan, aturan PPKM tolong dipatuhi ya. Melaksanakan pembangunan nasional. Gimana pembangunan nasional? Apakah kita harus ngecor jalan, ikut ngecor jalan? Apakah kita ikut bangun jembatan, Ustazah? Tidak seperti itu. Jalurnya berbeda. Kalian ikut pembangunan nasional itu membangun sumber daya manusianya dengan cara belajar. Tadi cah pinter, solih solihah, itu sudah bagian dari upaya kalian untuk membangun Indonesia. Kemarin Kak Gracia Poli dan Kak Apriani, ada Kak Antoni sini suka ginting, ada siapa lagi ya? Ada dan semua atlet, ada Kak Nurul Akmal dan masih banyak lagi. Itu juga merupakan wujud upaya untuk membangun Indonesia juga loh ya. Dengan jalur lain, banyak jalurnya ya. Serta menerapkan sikap gotong royong. Baik, ini akhir video kita ya. Wah, lama sekali ternyata ya. Setelah lama nggak bersua dengan kalian, jadi banyak omong ya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi proklamasi tadi ada 5 makna yang harus kalian petik ya. Dicermati kembali. Tugasnya, coba perhatikan baik-baik. Tugas hari ini adalah mengerjakan LKS. Tema 2 ya, tema 1. Kleru nek tema 1. Tema 2, halaman 38 sampai 39. Romawi 1, pilihan ganda, dan Romawi 2, isian singkat saja. Begitu ya. Boleh dikerjakan di LKS, boleh dikerjakan di buku tulis. Yang penting dikerjakan dengan sungguh-sungguh, karena nilai tugas juga masuk nilai rapot. Nilai rapot kalian gunakan untuk cari sekolah, kalau yang mau di sekolah negeri. Gitu. Kalau yang saya mau di sekolah swasta, saya mau ke pondok, nilai rapot itu dijadikan kenangan, nek apik ya kenangan baik, nek elek ya kenangan yang memalukan, ya apa ya. Maka dari itu silahkan berusaha dengan sungguh-sungguh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.